Jokowi bukan lulusan UGM, nggak ada masalah. Jokowi tidak punya S1, tidak ada masalah. Jokowi tidak pernah sekolah, tidak ada masalah. Ini hadis sahih, saudara. Beliau katakan, alaikum bisidqi. Wajib atas kamu sekalian untuk bersikap jujur, tidak bohong. Kenapa? Nabi mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Orang kalau jujur, saudara, segala perilakunya akan baik. Orang kalau jujur, kehidupannya akan baik. Orang kalau jujur, urusannya akan baik, saudara. Nabi yang mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Orang kalau jujur, dia jadi baik. Kalau baik, dia masuk surga. Nabi yang sebutin, saudara. Selanjutnya Nabi katakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, saudara, la yasduqu, tatkala dia itu betul-betul bersikap jujur, saudara, selalu jujur, saudara, hatta yakuna siddiqan, maka dia akan meraih status sebagai siddiq, saudara. Orang kalau sudah siddiq, itu kedudukannya tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Makanya kan dalam doa kita, diantara yang kita minta, ma'as siddiqin, supaya kita disatukan oleh Allah nanti ma'as siddiqin, saudara. Terus selanjutnya kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati, jangan coba-coba kalian berbuat bohong. Hati-hati, jauhkan itu sifat bohong. Kenapa? Nabi mengatakan, innal kadzba, saudara, sesungguhnya bohong itu yahdi ilal fujur, dia akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan. Orang kalau sudah bohong, saudara, maka hidupnya akan buruk, urusannya akan buruk, saudara, akhir hidupnya akan buruk. Wa innal fujur, kata Nabi, saudara, yahdi ilan nar, dan keburukan-keburukan tersebut akan mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi sekali lagi tuh, sampai Nabi mengatakan, innar rajula la yakdzibu, sesungguhnya seseorang itu tatkala dia itu berdusta, saudara. Nah, kalau dia terus berdusta, apa yang akan terjadi? Hatta yuktaba, sampai akhirnya ditulis dia punya nama indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai seorang al-kadzab, pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan itu hadis. Jadi kata Nabi, hai umat Islam, jaga sifat jujur, ya. Nah, amalkan itu sikap jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan kalau kalian jujur, kalian nanti di sisi Allah menjadi kaum siddiq, orang-orang yang jujur. Sebaliknya, hati-hati sifat-sifat bohong, saudara, kata Nabi. Jangan bohong, karena bohong itu mengantarkan kepada kejelekan, keburukan. Nah, keburukan mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang suka berbohong, hati-hati, nanti ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, sebagai pendusta. Nah, maka itu saya mau tanya semua di sini, mau jadi pendusta atau orang jujur? Siap jadi orang jujur? Siap revolusi akhlak? Siap tinggalkan sifat bohong? Takbir! Shallu ala nabi. Saya ngelihat, saudara, ngebohongnya pejabat ini perilakunya makin hari makin tengil. Orang Sunda bilang apa tengil? Kalau orang Betawi bilang tengil. Tengil, sombong, ngeselin. Sombong, ngenekin. Nah, itu tengil tuh. Saudara, tingkah lakunya udah tengil udah. Kayaknya orang Sunda tengil juga ya. Hah? Ngelihat. Ngelihat. Tahu ngelihat? Ngartos, ngartos. Terang, terang. Tengil, tengil, tengil. Tahu gak artinya? Nyaho. Sadayana ngartos. Alhamdulillah. Bagaimana enggak tengil, saudara? Terjadi bencana di Aceh, terjadi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Timur. Ada jenderal kepala BNPB, saudara, bikin pernyataan, belum turun nih dia ke lapangan, dia bikin pernyataan. Apa pernyataannya? Ah, itu kan rame ini cuma di medsos doang. Iya.
Orang mau ngomong begitu turun dulu. Betul. Betul. Betul, turun dulu lihat. Betul gak itu bencana biasa? Betul gak itu bencana kecil? Betul gak itu bencana? Nggak ada masalah. Kalau sudah lihat ke lapangan, lihat Acehnya, lihat Sumatera Utaranya, lihat Sumatera Baratnya, baru boleh bicara, saudara. Ini turun belon, kalau dia bilang, ah hebohnya cuma di medsos doang, pala lu menyan. Berarti kan dia bohong. Dia bohong, saudara. Orang bencana besar-besaran dibilang gak ada apa-apa, cuma di medsos ramai. Bohong tidak? Bohong tidak? Ada lagi menteri di lapangan, depan wartawan, depan masyarakat. Masyarakat tanya, Pak Presiden, bagaimana ini listrik nih di Aceh? Si menteri langsung tanya, Presiden langsung tanya, Pak Menteri, bagaimana tuh listriknya? Beres, sudah 93% nyala semua. Nggak tuh nyatu belum nyala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Astagfirullahaladzim. Saudara, kok bisa ya menteri depan presiden, depan kamera, ditonton rakyat ngebohong? Bisa, bisa. Nah, saya mau tanya nih, sifat bohong begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bongkar kebohongan? Takbir! Jadi saudara, ya Allah, gimana ya? Presiden gara-gara banyak bohong dulu, saudara, 10 tahun berjalan, saudara dulu, karena sering bohong, sampai ijazahnya orang nggak percaya asli. Dia nanya, kenapa sih orang nggak percaya saya? Lalu sering bohong. Orang kalau sering bohong, saudara, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Betul? Sekali Anda berbohong seumur hidup, Anda nggak akan dipercaya sama orang, saudara. Jangan bohong. Nah, dia bohong melulu. Apa dia bilang? Kita punya uang banyak, di kantong saya ada 1.000 triliun. Sampai sekarang seperak nggak kelihatan. Saya tanya, jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jawab, jujur apa bohong? Malah Ustaz Sobri mengoreksi saya, bukan 1.000 triliun, 11.000. Nah, bohongnya gede bener tuh. Mobil nasional SMK sudah ribuan dicetak, ribuan orang yang pesan. Sampai sekarang gue nggak pernah lihat. Saya mau tanya, itu benar apa bohong? Benar apa bohong? Ada lagi yang lebih menyedihkan. Petani dikumpulkan di Jawa, saudara. Enggak salah di Wonosobo atau di Ponorogo. Dikumpulkan, petani udah kumpul ratusan orang. Kenapa pada kumpul petani? Mau dikasih mesin traktor. Tahu mesin traktor kan? Oh, mesin traktornya dipasang, ada 100 mesin. Girang petani. Datang presiden. 1-2 petani disuruh maju, suruh terima simbolik. Secara simbolik. Pokoknya nanti presiden pulang, bagi-bagi. 1 petani, 1 traktor. Senang petani. Begitu presiden pulang, traktornya dibawa lagi sama pabrik. Dibawa lagi. Pabrik ditanya, kenapa Anda bawa? Kan presiden udah bilang, ini 100 buah petani. Kata yang punya pabrik, lah itu aja belum dibayar. Kalau saya bagiin, siapa yang bayar? Ini kejadian, saudara. Fakta, bukan fitnah, bukan hokok teka ngebohongin petani. Kurang ajar. Saya mau tanya tuh, itu benar? Itu sikap begitu tuh benar apa bohong? Benar apa bohong? Nyakitin tidak bohong? Petani disakiti bohong. Itu sifat berbahaya. Soal ijazah, jangan salahin. Kalau sekarang ada pihak mengatakan itu bohong, itu bohong, itu bohong. Saudara, kenapa? Karena orangnya sering berbohong. Nah, soal ijazah gampang kok. Saudara, gampang bawa yang asli biar semua ngelihat dan diperiksa secara independen. Ini kadang-kadang polisinya tengil juga. Ini ijazahnya ya, coba lihat ya, tapi jangan disentuh. Ya, dilihat boleh, tapi jangan disentuh, nggak boleh dipegang. Ini polisi lagi main sinetron, apa bagaimana sih? Kadang datang ahli, yang datang ini kan orang-orang yang memang, saudara, punya keahlian di bidang itu. Nggak apa-apa. Coba lihat, oh ya, ini kertas yang asli nih. Oh, coba lihat fotonya, baru atau memang sudah lama dari dulu. Kelihatan semua, saudara. Megang nggak boleh, cuman boleh ngeliat. Tapi
tapi tetap diminta untuk diakui asli. Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat nih banyak bohong, saudara, banyak bohong. Ada ijazah kursus wakil presiden, katanya S1. KPU nyata S1. Ternyata begitu diperiksa saudara, SMA yang nggak lulus. Masih diperdebatkan soal SMA-nya, S1 nggak ada. Saudara, orang jadi wakil presiden lulus SD pun nggak apa-apa, lulus SMP nggak apa-apa, nggak sekolah negeri juga nggak apa-apa. Asal jangan bohong. Ini persoalan bohong, ini berbahaya, saudara. Jokowi bukan lulusan UGM, nggak ada masalah. Jokowi tidak punya S1, tidak ada masalah. Jokowi tidak pernah sekolah, tidak ada masalah, saudara. Tapi jangan nggak sekolah bilang sekolah, nggak punya ijazah bilang punya ijazah, nggak pernah kuliah bilang kuliah. Bohong dosa besar. Yang dibohongin bukan satu orang, 375 juta rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi ini negeri bagaimana ceritanya, saudara? Dulu Pak ya, Bu ya, tahun 45 profesor di Indonesia nggak banyak, masih dihitung jari. Dokter di Indonesia dihitung jari. Tapi kita mampu punya presiden sekelas Bung Karno. Kita mampu punya wakil presiden sekelas Bung Hatta. Nggak repot pemilu, nggak repot ada DPR. Orang-orang pintar kumpul, ya udah Bung Karno, Bung Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Zaman sekarang profesornya ribuan, doktornya ribuan, jutaan orang berpendidikan, saudara, untuk memastikan presiden dan wakil presiden ijazahnya asli atau bukan. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara bohong dibiar. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bohong itu haram kecuali dalam 3 perkara. 1, kalau lagi perang, innal harba khud'ah, saudara. Sesungguhnya perang itu tipu daya, tapi ada aturan-aturan mainnya dalam fikih jihadnya, saudara. Yang kedua, kalau ngedamain orang, oh si A si B saudara kita, si A orang baik, si B orang baik, tapi musuhan. Udah sebulan gak baikan, saudara. Kita pengen dia baik lagi. Kadang-kadang ada yang tahunan udah gak negor-negoran. Nah, ini kita ngebohong, ketemu si A, tadi saya ketemu si B, dia kirim salam buat ente, katanya dia kangen mente. Seneng si A, percaya nggak percaya tapi seneng. Orang yang dia benci selama ini ngirim salam, saudara. Terus kita jalan ketemu si B, kita bilang tadi kita ketemu B, oh, dipuji ente sama si B. Nah kita bohong sudah, sini bohong, sono bohong, akhirnya diakur berdua. Bagus gak? Bagus gak? Bohong yang begitu boleh. Bohong begitu tuh boleh. Yang ketiga, bohong buat nyenengin istri. Bohong buat nyenengin istri. Ada yang nanya, kalau bohong kawin lagi gimana Habib? Saya mau tanya, bohong kawin lagi nyenengin apa megelin? Nyenengin apa megelin? Iya, jangan ditanya. Saya bercerita bohong yang nyenengin istri. Dia nyediain kita sayur marak, saudara. Kita minum, wah semangat kita. Begitu kita cobain asinnya, nauzubillah. Tapi kita nggak ngomong asin. Hei istriku, enak betul ini marak. Cakep ente, kalah hotel bintang 5. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh. Boleh, saudara. Oh, istri curiga sama kita. Ini pulang malam terus, kadang-kadang 2 hari nggak pulang. Jangan-jangan dikawin lagi. Istri udah mulai cembetut, kita pulang. Kita tahu dia marah. Nah kita hibur, istriku nggak usah khawatir, nggak mungkin lah abang kawin lagi ke sana kemari. Loh kenapa abang nggak mungkin? Kan mungkin aja, lelaki. Iya lelaki, tapi buat abang nggak mungkin. Kenapa? Ini adik istriku perempuan paling cantik sedunia. Padahal istrinya nggak cantik-cantik amat, tapi dibilang udah ente paling cantik, lebih cantik dari bidadari. Padahal dirinya nggak pernah lihat bidadari. Sama tanya bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh. Ada lagi istri lagi cembetut, nggak bisa dirayu, saudara. Marah sudah istriku. Nggak usah khawatir. Aku jalan ke sana kemari pulang, nggak usah khawatir. Kenapa? Saya nggak bakal kawin lagi. Loh kenapa bang? Karena kamu istriku 1 rasa 4.
Udah nggak pusing-pusing lagi dah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngerayu istri aja nggak bisa, gimana sih? Senengin hati istri. Saya mau tanya, itu bohong nggak barusan? 1 rasa 4, lu pikir nano-nano? Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Jadi bohong-bohong begitu boleh, tapi nggak bohong. Di kantong saya ada 1000 triliun untuk bangun negara. Itu bohongnya bohong bagus apa jelek? Bagus apa jelek? SMK akan diproduk ribuan, yang mesen udah puluhan ribu. Udah nggak bisa lagi nih diketak. Di jalan seekor kita nggak lihat tuh SMK. Saya tanya tuh bohong begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Menteri ngebohongin presiden. Listrik belum nyala, dia bilang udah nyala. Bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Nah, bohong-bohong begini mesti kita lawan. Saya nggak peduli. Mau yang bohong itu pejabat, rakyat, kiai, santri, bohong harus kita lawan.